Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singasari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bangkit Baryodo Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad El Farizi. Perkenalkan, nama saya Dian Padilla. Perkenalkan, nama saya Farel Sedinali. Perkenalkan, nama saya Bagas Adirawan. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Maulana. Oke, kami di sini akan membahas yang pertama yaitu identitas Kerajaan Singasari. Yang kedua adalah peta atau lokasi Kerajaan Singasari. Yang ketiga adalah sejarah Kerajaan Singasari. Dan yang keempat adalah raja-raja dan kebijakannya. Dan yang terakhir adalah peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah identitas Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang lokasinya di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Singasari adalah Ken Arok yang juga merupakan raja pertama yang bergelar Si Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada tahun 1222 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Singasari antara tahun 1272 sampai 1292 Masehi di masa pemerintahan Kertanegara. Di bawah kekuasaannya, wilayah Kerajaan Singasari mencapai Bali, Sunda, sebagian Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Peta atau lokasi Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Tumapel, sekarang termasuk wilayah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jakarta Timur. Lokasi Kerajaan Singasari secara geografis berada di tepi Sungai Brantas, Singasari, Malang, Jawa Timur. Next. Sejarah Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah awal berdirinya Kerajaan Singasari. Lahirnya Kerajaan Singasari yang pada awalnya bernama Tumapel lahir dari keinginan Ken Arok untuk memperistri Ken Dedes yang saat itu merupakan istri dari Tunggul Amentung. Keinginan Ken Arok tersebut membuatnya membunuh Tunggul Amentung sehingga ia dinobatkan menjadi Aku Tumapel sekaligus memperistri Ken Arok. Kemudian Ken Arok melakukan penyerangan terhadap Daha dengan izin para Brahmana. Kemenangan Ken Arok meluluhlantahkan Daha menjadi pertanda berdirinya sebuah kerajaan baru, yaitu Singasari dengan gelar Sri Ranggarajasa Sang Amurwabumi. Ken Arok saat itu segera menaiki tatah sebagai raja pertama Kerajaan Singasari dan melahirkan sebuah wangsa baru. Wangsa ini diberi nama Rajasa atau Raja Wangsa atau Girindra atau Girindra Wangsa. Selanjutnya wangsa tersebut akan menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit yang menguasai Jawa. 2. Masa kemajuan atau kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mencapai masa kemajuan pada masa pemerintahan Raja Kartanegara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Pada masa ini, Singasari menjadi kerajaan yang kuat, makmur, dan disegani di seluruh Nusantara. Kartanegara memiliki cita-cita besar untuk menyatukan wilayah Nusantara agar tidak mudah dijajah bangsa asing, terutama dari Mongol. Ia melancarkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi ke daerah Melayu di Sumatera untuk memperluas pengaruh politik dan perdagangan Singasari. Selain itu, kekuatan militer diperkuat, hubungan dagang antar wilayah semakin maju, dan rakyat hidup sejahtera. Dalam bidang kebudayaan dan agama, Kartanegara dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berpikiran terbuka. Ia menggabungkan ajaran Hindu dan Buddha menjadi satu kepercayaan yang disebut Siwa Buddha, sehingga kehidupan beragama berlangsung damai dan harmonis.
Pada masa ini juga dibangun berbagai candi penting seperti Candi Jawi dan Candi Singasari sebagai lambang kemajuan seni arsitektur dan keagamaan. Oleh karena itu, masa pemerintahan Kertanegara dianggap sebagai puncak kejayaan Kerajaan Singasari sebelum akhirnya kerajaan ini mengalami keruntuhan. 3. Runtuhnya Kerajaan Singasari. Meskipun berhasil mencapai kejayaan, Kertanegara ternyata juga membawa Singasari pada masa kehancuran. Salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari Hindu adalah konflik eksternal dengan Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Lewat utusannya, Kubilai Khan meminta Singasari untuk menyerahkan diri atas kekuasaan Mongol di Cina. Namun Kertanegara justru menganggap permintaan ini sebagai provokatif, yakni melukai wajah utusan tersebut. Kaisar Mongol murka hingga akhirnya menyerang Kerajaan Singasari pada tahun 1902 Masehi. Bukan hanya itu, penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari lainnya adalah pemberontakan dari Raja Jayakatwana. Pemberontakan yang dilakukan oleh raja dari Kerajaan Kediri bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan Kerajaan Singasari. Raja Jayakatwana pada saat itu dibantu oleh Arya Wiraja yang merupakan Bupati Sumenep. Arya Wiraja juga memberitahukan kapan waktu yang tepat untuk perang, yaitu pada bulan Juni 1229. Pemberontakan ini membuat banyak orang di istana gugur termasuk Raja Kertanegara. 4. Raja-raja Kerajaan Singasari. 1. Raja Rangga Rajasa atau Ken Arok. Ken Arok adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singasari yang menjabat selama 5 tahun, yakni mulai dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Kebijakan yang dilakukan Raja Ken Arok yakni 1. Mendirikan Kerajaan Singasari setelah mengalahkan Kendiri. 2. Menyatukan wilayah Jawa Timur. 3. Membangun dasar pemerintahan kerajaan. 4. Memperkuat pertahanan dan keamanan. 5. Mendorong perkembangan ekonomi rakyat, terutama di bidang pertanian dan perdagangan. 2. Raja Anuspati. Raja Anusapati adalah putri Ken Dese dan Tunggul Amatung yang merupakan penguasa Tumpel sebelum Ken Arok berkuasa. Setelah Ken Arok membunuh Tunku Amatul dan menikahkan Dedes, Anusapati menjadi anak tiri Ken Arok. Ia menjabat selama 20 tahun, yakni dari 1227 sampai 1248 Masehi. Kebijakan yang dilakukan Raja Anusapati yakni 1. Melanjutkan pemerintahan Ken Arok. 2. Menjaga kestabilan dan ketertiban kerajaan. 3. Memperhatikan kesehatan rakyat, terutama di bidang pertanian dan kehidupan sosial. 4. Memperkuat struktur pemerintahan. 5. Kurangnya memperhatikan pertahanan kerajaan sehingga akhirnya terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan ia terbunuh. 3. Raja Panji Tojaya. Raja Panji Tojaya adalah putra Ken Arok dari selirnya bernama Ken Umang. Ia menaiki takhta setelah berhasil membunuh Raja Anusapati atau saudara tirinya. Namun pemerintahannya sangat singkat karena tidak didukung oleh masyarakat maupun pejabat kerajaan. Banyak yang memberontak terjadinya karena rakyat tidak puas dengan caranya berebut kekuasaan. Akhirnya Panji Tojaya tewas dalam perebutan yang dipimpin oleh Raja Ranggawuni atau Ranak Anusapati dari Mahesa Cempaka, berusaha memperkuat kekuasaan setelah merebut takhta dari Anusapati. Kebijakan atau tindakan yang dilakukan Raja Panji Tojaya yaitu 1. Menempaskan para pengikut Anusapati
untuk mengamankan posisinya sebagai raja. 2. Memutuskan kekuasaan di istana, namun tidak mendapat dukungan dari rakyat maupun pejabat kerajaan. 3. Kurangnya memperhatikan kerajaan, kesejahteraan rakyat sehingga munculnya banyak pemberontakan. 4. Raja Rangawuni. Setelah Raja Panjitahjaya gugur, Raja Wanguni naik tahta dengan gelar Winsuwardana. Dia memerintah bersama Mahisa Cempaka atau Narasi Gumurati sebagai pendampingnya. Masa pemerintahannya dikenal damai dan makmur. Wisnuwardana berusaha menyatukan kembali rakyat yang sempat terpecah karena perebutan kekuasaan sebelumnya. Dia juga memperkuat kerajaan dengan mempererat hubungan antara keluarga, kerajaan, dan rakyat. Kebijakan yang dilakukan Raja Ranguni yaitu 1. Memperbaiki kondisi kerajaan setelah masa kekuasaan akibat perebutan kekuasaan sebelumnya. 2. Menjalin kerjasama dengan Mahisa Cempaka dalam memimpin kerajaan. 3. Menyatukan kembali rakyat Singasari agar hidup dalam kedamaian setelah konflik keluarga kerajaan. 4. Memperkuat pemerintahan dan ekonomi. 5. Mempersiapkan generasi penerus yang kuat, yaitu Kartanegara, agar kerajaan dapat terus maju di masa depan. 5. Raja Kartanegara. Raja Kartanegara adalah putra Raja Winasuwardana atau Rangawuni dan merupakan cucu dari Ken Dedes. Dia dikenal sebagai raja yang cerdas, berani, dan memiliki cita-cita besar untuk memperluas kekuasaan Singasari. Kebijakan yang dilakukan raja yaitu 1. Melaksanakan ekspedisi Melayu dari 1927 Masehi untuk memperluas wilayah kekuasaan Singasari ke Sumatera, Kerajaan Melayu, dan memperkuat pertahanan terhadap ancaman dari luar, terutama dari Mongol. 2. Menjalin hubungan luar negeri dengan beberapa kerajaan di Asia Tenggara, seperti Champa dan Burma, untuk memperluas pengaruh politik dan perdagangan. 3. Menyatukan ajaran agama Siwa dan Buddha menjadi ajaran Siwa Buddha guna menciptakan toleransi dan keharmonisan beragama di dalam kerajaan. 4. Mengembangkan kebudayaan dan kesenian, seperti pembangunan candi-candi bergaya Hindu Buddha yang megah. 5. Memperkuat pertahanan kerajaan baik dari daratan Jawa maupun luar Jawa agar Singasari menjadi kerajaan besar dan segeni. 5. Peninggalan Kerajaan Singasari. Peninggalan Kerajaan Singasari. 1. Candi Singasari. Lokasi Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keterangan candi. Candi ini didirikan untuk menghormati Raja Kertanegara, raja terakhir Singasari. Ciri khas bentuknya tinggi dan ramping dengan arsitektur perpaduan Hindu dan Buddha, melambangkan ajaran Siwa Buddha yang dikembangkan oleh Kartanegara. 2. Candi Jago Tupang. Lokasi Tupang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keterangan, candi ini dipersembahkan untuk Raja Winuswardana Ranggawuni. Keistimewaan, relief candi ini menggambarkan cerita-cerita dari kitab Tantri, Kamandaka, dan Kunjarkana yang menunjukkan kemajuan seni pada masa itu. 3. Prasati Singasari. Tahun 1351 Masehi. Dikeluarkan pada masa Majapahit untuk mengenang Singasari. Isi menceritakan tentang pembangunan candi, pemujaan bagi Raja Kertanegara, dan menyebutkan wilayah kekuasaan Singasari. 4. Arca Dwarapala. Lokasi di Singasari, Malang. Keterangan, arca penjaga pintu kerajaan berbentuk raksasa yang besar yang memegang gada. Makna, simbol kekuatan dan penjaga keselamatan kerajaan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 5 terkait penjelasan materi Kerajaan Singasari. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.